Tugas psikologi pendidikan tentang pengaruh kreativitas, minat, bakat, dan inteligensi dalam pendidikan oleh Yuka dan Nur Fatimah. Baik, selanjutnya yaitu inteligensi. Inteligensi merupakan salah satu faktor yang penting untuk mendorong siswa agar dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Seorang siswa mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi, mampu lebih mudah memahami pelajaran jika dibandingkan dengan siswa yang dengan inteligensinya yang rendah. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya tingkat tempo pemahaman yang dimiliki oleh setiap siswa. Ada yang dapat menangkap dengan cepat dan ada juga siswa yang dapat menangkap cukup lama. Inteligensi menurut Gardner merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam situasi budaya dan atau komunitas tertentu. Gardner membagi inteligensi menjadi 7 macam yang dinamakan multiple intelligence. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecerdasan spasial. Merupakan kecerdasan seseorang yang berdasar pada kemampuan menangkap informasi visual atau spasial, mentransformasi dan memodifikasinya, dan membentuk kembali gambaran visual tanpa stimulus fisik yang asli. Selanjutnya yaitu kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa merupakan kecerdasan individu dengan dasar penggunaan kata-kata atau bahasa, meliputi mekanisme yang berkaitan dengan fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Selanjutnya yaitu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan mendasar pada kemampuan penggunaan penalaran, logika, dan angka-angka matematis. Selanjutnya yaitu kecerdasan jasmani kinestetik. Kemampuan ini untuk mengendalikan gerakan tubuh dan memainkan benda-benda secara canggih merupakan bentuk nyata dari kecerdasan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan musikal. Merupakan memungkinkan individu menciptakan, mengkomunikasikan, dan memahami makna yang dihasilkan oleh suara. Selanjutnya itu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam hubungan dan memahami orang lain di luar dirinya. Yang terakhir yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini tergantung pada proses dasar yang memungkinkan individu untuk mengklasifikasikan dengan tepat perasaan-perasaan mereka, misalnya membedakan sakit, senang, dan bertingkah laku tepat sesuai dengan pembedaan tersebut. Tentang kreativitas, bakat, dan minat. Yang pertama, kreativitas. Sebagai seorang guru atau dosen diperlukan adanya kreativitas dalam mengajar, karena dengan kreativitas dalam mengajar mampu membuat siswa lebih mudah memahami pelajaran. Tidak hanya itu, dengan kreativitas yang dimiliki oleh seorang pendidik, sebuah pelajaran yang membosankan atau sering membuat jenuh, siswa dapat diubah menjadi pelajaran yang menarik perhatian siswa dengan cara menambahkan sentuhan kreativitas di dalamnya. Definisi kreativitas menurut para ahli, yang pertama yaitu Widayatun. Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah yang memberikan individu menciptakan ide-ide asli. Fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Yang kedua, James R. Evans. Kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Yang ketiga, Santrok. Ia berpendapat kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasanya, serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik. Yang kedua, bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sejak bawaan dari lahir.
seorang pendidik yang mempunyai bakat akan lebih mudah dalam menguasai pembelajaran dibanding orang yang kurang berbakat. Misalnya, seorang pelukis akan lebih cepat menyelesaikan lukisannya daripada orang yang kurang berbakat dalam bidang lukis. Dalam bakat ada dua jenis, yaitu yang pertama bakat umum, merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Yang kedua, bakat khusus, merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki atau hanya orang-orang tertentu yang memiliki bakat tersebut. Selanjutnya, pengertian minat. Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangi objek tersebut. Misalnya, minat terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Dalam menjalankan fungsinya, minat berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Suatu hasil pengalaman yang tumbuh pada individu yang bernilai adalah faktor yang turut membuat minat pada diri individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat yaitu faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau kejiwaan. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan di mana ia berada. Sekian, terima kasih.